Kisah dimulai di sebuah rumah sakit di mana Tuan Yun sedang menggendong anak laki-lakinya bernama Yeon Junsu yang masih kecil sambil menunjukkan bayi perempuan yang ada di ruangan itu adalah adiknya. Tuan Yun menurunkan Johnsun dan meminta menunggu sebentar karena dia ingin ke kamar mengambil kamera. Saat itu juga suster keluar dari ruangan itu tanpa menutup pintu. Jonsu masuk dan memainkan papan nama bayi hingga terjatuh. Kebetulan ada dua bayi yang lahir di hari yang sama berjejeran. Suster pun datang lalu memperbagi kedua papan nama itu yang sayangnya tanpa disadari telah tertukar. Waktu pun berlalu, bayi perempuan itu kini sudah tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik, pintar, dan populer di sekolahannya. Namanya Yoon Eun-soo. Dia tumbuh ceria di keluarga yang harmonis dan berkecukupan, punya orang tua dan kakak yang sangat menyayangi. Tapi berbeda dengan bayi perempuan satunya, dia tumbuh di keluarga yang berantakan, Choi Shin-ae namanya. Dia diasuh oleh seorang ibu yang kasar dan pemarah, seorang ibu yang memiliki warung makan sederhana. Eun-soo dan Shin-ae sekolah di sekolahan yang sama, bahkan satu kelas. Shin-ae selalu iri dengan Eun-soo karena dia merasa jauh lebih pintar, tapi mengapa Eun-soo yang jauh lebih populer dan banyak teman? Eun-soo juga memiliki kakak laki-laki yang sangat menyayangi, tidak seperti dirinya yang punya kakak laki-laki preman dan suka minta uang. Hubungan Eun-soo dan kakaknya Jonsu sangatlah dekat. Jonsu sangat menyayangi Eun-soo bahkan selalu menjaga dari gangguan Shin-ae. Suatu ketika Eun-soo kecelakaan saat mengejar Jonsu yang akan melabrak Shin-ae. Tapi dari kejadian kecelakaan itu diketahui jika golongan darah Eun-soo berbeda dengan Tuan dan Nyonya Yun. Tentu saja hal tersebut membuat mereka terkejut. Terlebih lagi Nyonya Yun tidak percaya akan hal tersebut. Mereka pun mencari tahu kebenarannya di rumah sakit tempat Nyonya Yun melahirkan dulu. Dan fakta pun terkuak bahwa bayi mereka memanglah tertukar. Setelah mendapatkan data-data dari rumah sakit di mana orang tua dari bayi kandungnya berada, mereka pun pergi ke sana. Meskipun Nyonya Yun keberatan, dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia tetap menginginkan Eun-soo menjadi anaknya. Tuan Yun meyakinkan bahwa mereka harus memastikan lagi dengan menanyakan tanggal lahir anak itu dan di mana perempuan yang bernama Nyonya Choi itu melahirkan. Saat itu juga Jonsu yang sedang meminta Shin-ae berhenti mengganggu Eun-soo melihat mobil orang tuanya. Setelah urusan dengan Shin-ae selesai, dia mengikuti kemana orang tuanya pergi. Dan dia mendengar sendiri jika orang tuanya mengatakan pada Nyonya Choi bahwa Eun-soo telah tertukar saat bayi. Jonsu tak bisa menerima kenyataan tersebut. Malamnya, dia pergi ke rumah sakit dan menemui Eun-soo. Dia bertanya bagaimana jika ternyata mereka bukanlah saudara. Apakah akan tetap bertemu? Eun-soo yang tidak tahu apa-apa menjawab dengan santai bahwa takdir akan selalu mempertemukannya. Mereka akan selalu bersama-sama. Nyonya Yun pun tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Dia sudah sangat menyayangi Eun-soo. Saat dia datang ke rumah sakit menemui Eun-soo, dia menangis memeluk Eun-soo dan mengatakan jika dia ingin melihat Eun-soo masuk perguruan tinggi. Eun-soo menikah dan ingin melihat Eun-soo tumbuh dewasa. Nyonya Yun ingin melihat semuanya. Hingga suatu hari ada acara pameran di sekolahan yang dihadiri oleh para orang tua. Di sanalah Tuan dan Nyonya Yun melihat Nyonya Choi yang menemui anaknya. Mereka akhirnya melihat seperti apa putri kandungnya. Begitu pula dengan Nyonya Choi. Saat ada kesempatan ngobrol, Tuan Yun bertanya tentang bagaimana kehidupan Shin-ae yang membuat Jonsu kesal dan pergi. Meski tahu jika Eun-soo bukan anak kandungnya, Nyonya Yun tetap memberikan perhatian dan tetap membuatkan bekal makanan. Begitu pula dengan Jonsu yang tetap menyayangi Eun-soo. Bahkan dia memboncengkan Eun-soo saat pergi sekolah karena Eun-soo tidak bisa naik sepeda. Sementara Shin-ae selalu dibuat kesal ibunya yang selalu marah-marah, sarapan dengan makanan sisa, dan membawakan bekal yang menurutnya itu memalukan. Ia iri dengan bekal yang dibawa oleh Eun-soo, yang bahkan membuat teman-teman di kelas selalu ingin melihat isi bekal makanan Eun-soo tersebut.
Pulang sekolah, kakak Shin E datang meminta uang bahkan memukul saat tidak diberi. Enshu yang melihat itu menolong Shin E dengan memberikan uang pada laki-laki itu. Tapi Shin E justru marah, dia malu karena memiliki kakak yang preman. Tidak seperti Enshu yang kakaknya adalah idola di sekolahan. Dia benci dengan Enshu yang hidupnya lebih beruntung dan mengatakan bahwa ia berharap Enshu lenyap dari bumi ini. Shin E berlari dan menangis, dan hampir saja ketabrak mobil, tapi ternyata yang mengendarai mobil itu adalah Tuan Yun. Akhirnya Shin E diajak naik mobil dan pergi ke suatu tempat. Tuan Yun bertanya tentang ayah Shin E. Dia pun menjawab bahwa ayahnya meninggal saat dia belum lahir. Dan Tuan Yun bertanya lagi apakah Shin E pernah memiliki keinginan untuk punya ayah. Perjalanan pulang, Shin E melihat boneka besar di toko. Tuan Yun pun membelikannya. Lalu diantar pulang. Sesampainya di rumah, Nyonya Choi marah-marah dan memukul Shin E. Shin E menjawab bahwa boneka itu bukan hasil mencuri, tapi dibelikan oleh ayahnya Enshu. Tapi Nyonya Choi justru semakin murka dan terus memukuli Shin E. Shin E menangis dan meluapkan semua isi hatinya. Dia jauh lebih cerdas, tapi mengapa tidak seperti mereka yang bisa mendapatkan barang-barang mewah? Sedangkan dirinya hidup susah dan selalu kena marah, bahkan pukulan. Saat itu juga Nyonya Choi tanpa sadar mengatakan bahwa Shin E pulang saja ke rumah orang tua kandungnya yang kaya raya itu. Shin E terkejut dan meminta penjelasan lebih tentang ucapan Nyonya Choi barusan. Tuan Yun juga membelikan boneka yang sama untuk Enshu. Mereka sedang perjalanan pulang sambil bercanda. Sesampainya di rumah, dia terkejut di luar gerbang ada Shin E yang duduk memeluk boneka sambil menangis. Shin E bercerita bahwa dia diusir oleh ibunya. Dia juga menceritakan bahwa sudah tahu semuanya. Dia pun mempertanyakan kebenarannya, lalu mengatakan pada Enshu bahwa sebenarnya mereka tertukar saat bayi. Jeonsu membentak, tapi Shin E tetap mengatakan semuanya. Enshu pun langsung lari dan pergi. Jeonsu mengejarnya. Shin E dibawa masuk dan istirahat di kamar Enshu. Dia tertawa senang dan melihat-lihat barang milik Enshu. Sementara Nyonya Yun meminta suaminya mengembalikan Shin E esok hari. Tapi Tuan Yun tidak mau karena Shin E adalah putri kandungnya, yang sayangnya tidak mendapatkan kehidupan yang baik. Andai Shin E memiliki orang tua yang baik dan hidup berkecukupan, dia tidak masalah memulangkannya. Tapi melihat kondisi Shin E sekarang, dia tidak rela. Sementara itu, Jeonsu akhirnya menemukan keberadaan Enshu. Enshu menangis mempertanyakan kebenarannya. Dan Jeonsu menjawab bahwa Enshu adalah adiknya. Jeonsu mengajak pulang, tapi Enshu diam saja dan terus menangis. Jeonsu marah, tapi marah yang mengatakan bahwa adiknya tidak suka membuatnya khawatir. Adiknya sangat manis, bahkan saat bermain petak umpet, dia akan memberikan tanda keberadaannya. Tidak seperti sekarang ini. Enshu pun akhirnya mau diajak pulang yang digendong oleh Jeonsu. Dan saat di rumah, Enshu langsung tidur di kamar Jeonsu, sedangkan Jeonsu tidur di lantai. Pagi harinya, Shin E girang melihat-lihat pakaian Enshu dan ingin mencobanya. Tapi Nyonya Yun menegur untuk jangan memegang-megang pakaian dan barang Enshu. Dia akan membelikan yang baru untuk Shin E. Shin E diam saja menahan emosi. Bahkan saat sarapan, semua menjadi kaku tak seperti biasanya. Yang seolah-olah kedatangan Shin E tak diterima oleh mereka. Tapi di sekolahan, Shin E dengan bangga menceritakan kebenarannya pada teman-teman sekelas bahwa sebenarnya dia adalah anak kandung Tuan dan Nyonya Yun dan adik kandung dari Yeonsu. Enshu yang mendengar itu hanya bisa diam saja. Nyonya Yun datang menemui Nyonya Choi. Dia ingin Nyonya Choi mengambil lagi Shin E dan merawatnya dengan baik. Nyonya Choi pun akhirnya bercerita bahwa suaminya meninggal dengan menghabiskan uangnya untuk judi dan biaya rumah sakit. Hingga akhirnya dia harus bekerja keras mencari nafkah. Dia tidak bisa merawat Shin E dengan baik. Tapi bagaimanapun Shin E adalah putrinya dan dia juga tidak rela menyerahkan pada Nyonya Yun. Mereka pun seperti sepakat untuk kembali merawat anak-anak seperti sebelumnya dan tidak akan menukarnya.
Saat pulang sekolah, Enshu dicegat oleh Shin-e yang mengatakan bahwa seharusnya Enshu tidak pulang ke rumah Tuan dan Nyonya Yun. Shin-e juga mengatakan apakah Enshu takut punya ibu pemilik rumah makan yang pemarah itu dan memiliki seorang kakak preman. Enshu marah karena tak menyangka jika Shin-e bisa mengatakan hal buruk pada ibu yang sudah membesarkannya. Enshu pun akhirnya diseret Shin-e untuk ke rumah makan Nyonya Choi. Teman Enshu yang melihat itu melapor pada Jeonsu. Shin-e tersenyum saat berhasil memperlihatkan pada Enshu betapa mengerikannya Nyonya Choi yang suka marah dan memukul, bahkan pada pembeli dan tetangga. Nyonya Choi yang melihat kedatangan Shin-e tersenyum dan hendak mendekati, tapi Shin-e mengatakan dia bukanlah putrinya, tapi Enshu lah putri kandungnya. Nyonya Choi marah dan Shin-e pun lari, tapi saat itu juga Jeonsu datang dan langsung menampar Shin-e. Shin-e menangis dan pergi tapi Jeonsu tak peduli. Jeonsu menarik tangan Enshu untuk segera pulang. Shin-e pulang dan melapor pada Tuan dan Nyonya Yun jika Jeonsu menamparnya karena Enshu. Tapi Nyonya Yun seperti tak peduli dan saat itulah Shin-e menangis dan bertanya mengapa Nyonya Yun begitu membencinya, padahal dia putri kandungnya. Dia pun terus menangis sambil terus memanggil Nyonya Yun dengan sebutan ibu. Nyonya Yun pun tak tega memeluk Shin-e dan meminta maaf. Malam itu Enshu melihat keluarganya kacau, Tuan Yun yang bertengkar dengan Jeonsu dan Nyonya Yun yang selalu menangis. Hingga akhirnya ia memutuskan pergi dengan membawa satu gelas dengan gambar wajahnya yang dilukis oleh Jeonsu. Dia pergi ke rumah Nyonya Choi, ibu kandungnya. Enshu mencoba berbaur dengan keluarga barunya, sarapan dengan apa adanya bersama ibu dan kakak kandungnya. Ia juga mencoba membantu membereskan rumah, tapi Nyonya Choi sedikit kasar mengatakan Enshu diam saja dan akan menyuruh jika memang perlu bantuan. Nyonya Choi sendiri belum terbiasa dengan kehadiran Enshu meski gadis itu adalah putri kandungnya. Nyonya Yun menemui Nyonya Choi untuk meminta Enshu kembali. Dia akan merawat dan membesarkan Enshu dan Shin-e. Tapi Nyonya Choi tidak mau. Jika Nyonya Yun ingin Enshu kembali, dia juga harus mengembalikan Shin-e. Tentu saja Nyonya Yun tak bisa melakukannya karena Shin-e sendiri yang tidak mau kembali pada Nyonya Choi. Nyonya Yun akhirnya memberikan uang atas rasa terima kasih karena sudah merawat Shin-e. Dia akan menambahkan berapapun yang diminta jika Nyonya Choi menyerahkan Enshu. Nyonya Choi pun murka seketika dan langsung pulang. Saat sampai di rumah, Nyonya Choi melihat Enshu yang kerepotan melayani pembeli, bahkan terlihat ketakutan karena pembeli tersebut kasar. Nyonya Choi yang melihat itu tak tega dan akhirnya menarik tangan Enshu dan membawanya menemui Nyonya Yun. Enshu yang melihat Nyonya Yun langsung menangis dan berseru memanggil ibu. Nyonya Yun pun akhirnya mendekat dan memeluknya. Nyonya Choi akhirnya menyerahkan Enshu pada Nyonya Yun. Selama tinggal, Enshu tak pernah memanggilnya ibu. Mungkin bagi Enshu ibunya tetaplah Nyonya Yun, bukan dirinya. Dirinya sadar bahwa jika Enshu diasuh olehnya, maka gadis itu hanya akan menderita. Nyonya Choi pun akhirnya meminta Nyonya Yun merawat Enshu dan membawanya pergi. Tapi saat melihat Nyonya Choi pergi, Enshu tak tega dan mengatakan pada Nyonya Yun bahwa dia tak bisa ikut tinggal bersama keluarga Yun lagi. Dia bukanlah anak kandung mereka, apalagi mereka sudah punya Shin-e. Enshu pun meminta maaf karena harus memilih tetap tinggal bersama ibu kandungnya. Enshu pun langsung lari mengejar Nyonya Choi. Dia berlari sambil terus memanggil Nyonya Choi dengan sebutan ibu. Nyonya Choi terkejut saat Enshu memeluk dan meminta maaf agar tidak dipulangkan lagi. Mereka pun berpelukan sambil menangis satu sama lain. Nyonya Yun yang melihat itu pun tak bisa melakukan apa-apa. Di sekolahan, Enshu menghindari Jeonsu. Saat pulang sekolah pun dia berlari. Tapi Jeonsu mengejarnya lalu mengajak jalan di pinggir rel kereta api. Jeonsu mengatakan bahwa besok ulang tahun Enshu dan Enshu teringat jika dia meninggalkan jam tangan hadiah dari Jeonsu 1 tahun lalu. Jeonsu berjanji akan memberikannya besok.
Tiba-tiba Enshu bertanya jika Jeonsu terlahir kembali ingin jadi apa. Jeonsu bertanya balik dan Enshu pun menjawab ingin menjadi pohon. Karena pohon sekali menancapkan akarnya tidak akan pindah-pindah lagi. Jadi dia tidak akan berpisah dari siapapun. Esok paginya, Shin-e merayakan ulang tahun bersama keluarga Yoon. Ada kue dan kado. Shin-e terlihat sangat bahagia apalagi diizinkan mengundang semua teman sekelasnya untuk datang merayakan ulang tahunnya. Tapi tiba-tiba Nyonya Yun teringat Enshu dan Jeonsu pun mengatakan bahwa hari ini juga ulang tahun Enshu. Tuan Yun mengusulkan untuk mengajak Enshu makan malam dulu sebelum mereka semua pergi ke Amerika dan tinggal di sana. Shin-e masuk kamar dan marah-marah karena keluarganya masih terus memikirkan Enshu. Tiba-tiba Jeonsu datang memberikan hadiah jam tangan dan sekalian mengambil jam tangan Enshu yang masih di kamar itu. Tapi Shin-e mengatakan jika akan memberikan jam tangan tersebut pada Enshu nanti saat di kelas. Hanya saja ternyata Shin-e justru membuat drama yang seolah-olah kehilangan jam tangan. Padahal dia sendiri yang meletakkan jam tangan itu di laci Enshu. Karena kejadian itu, Enshu dituduh sebagai pembohong dan pencuri. Dia juga mendapatkan hukuman. Jeonsu datang ke kelas Enshu. Enshu menangis sambil mengatakan bahwa dia bukan pencuri dan pembohong. Jeonsu percaya dengan itu. Enshu tersenyum. Asal Jeonsu percaya, dia tak peduli semua orang menganggapnya pencuri. Setelah itu, Jeonsu mengajak Enshu ke pantai. Mereka bermain di sana hingga larut malam. Enshu bertanya kapan mereka akan berangkat ke Amerika dan kapan akan kembali lagi. Enshu merasa bahwa Jeonsu akan melupakannya. Jeonsu pun bertanya jika dilahirkan kembali, Enshu ingin jadi apa. Enshu tetap menjawab ingin menjadi pohon. Maka itulah yang akan selalu diingat oleh Jeonsu. Jadi meski Jeonsu akan melupakan segalanya tentang Enshu, dia akan selalu ingat jika Enshu ingin menjadi pohon. Esok paginya saat di sekolahan, Enshu tahu dari gurunya jika Shin-e sudah berangkat ke Amerika pagi itu. Enshu pun berlari untuk melihat mereka. Tapi sayangnya keluarga Yoon sudah naik mobil. Enshu berlari mengejar mobil itu, tapi tetap saja dia tertinggal. Dia menangis memanggil ibu, ayah, dan kakaknya Jeonsu. Hey semuanya, terima kasih sudah mendengarkan alur cerita And Love yang saya bawakan. Tunggu episode berikutnya dan jangan lupa buat dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih sekali lagi dan saya pamit. Bye-bye.